Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Di sebelah gue sekarang sudah ada satu unit Honda CR-V yang terbaru, yang spesial. Kenapa dia bisa dibilang spesial? Karena pertama harganya tuh 800 jutaan cuy. Sekarang Honda CR-V dibanderol di angka 800 jutaan. Dan mobil ini tuh mobil varian tertinggi, CR-V RS. Dan apa yang spesial dari mobil ini? Tonton terus videonya. Sebenarnya gue tuh udah pernah nge-review mobil ini ya beberapa hari yang lalu pas begitu launching di Gias. Tapi yang gue review itu varian yang 1500 cc turbo dan itu bermesin bensin biasa. Dan di sebelah gue yang satu ini bermesin hybrid. Jadi CR-V sekarang punya mesin hybrid yang benar-benar bisa ramah lingkungan dan yang pasti mobil ini akan jauh lebih hemat BBM-nya. Dengar-dengar sih katanya bisa sampai sekitar ya pokoknya mirip sama Brio lah, katanya sih gitu ya. Tapi kalau untuk desain sih sebenarnya kalau gue lihat ya dari mulai depan gini, ini tuh desainnya sebenarnya mirip-mirip aja sama varian yang bensin ya. Jadi grillnya, terus di sini ada apa logo Honda yang yang dikasih di dalam itu ada radar, jadi kayak seperti kayak Pajero Sport kayak gitu. Jadi ada radar sensingnya dan bedanya tuh cuman ada biru-birunya aja gitu si logo Hondanya tuh ada biru-birunya gitu kan. Udah selesai itu aja. Perbedaan selebihnya nggak ada. Dan mobil ini yang gua bilang dari awal juga, mobil ini tuh emang gayanya ke Civic-Civican ya, memang betul ya. Jadi lampunya tuh tipis, terus ada DRL-nya, lampu sen, fog lamp-nya di bawah dan semuanya sudah menggunakan LED. Ya, bagian sampingnya dimensinya mirip ya, desain velgnya juga mirip, tapi gue suka banget sama desain velg yang CR-V punya ini ya gitu. Terus di sini dia menggunakan ukuran ban berapa? Ya barangkali dia berbeda. Oh ternyata sama aja ring 19 inci. Dan over fendernya di sini dia sewarna sama body, jadi tidak menggunakan warna hitam doff. Sini juga spion, dia tidak sewarna body. Di atas ada roof rail, terus door handle-nya smart key ya biasa ya. Dan dia sewarna sama body dan ban belakang pun sama saja seperti CR-V yang 1500 cc turbo. Dan yang spesial dari mobil ini itu adalah bagian mesinnya. Kita sekarang buka bagian kap mesinnya. Sebentar. Mas, lihat-lihat ya. Nih, di sini titik spesialnya dari Honda CR-V. Pertama, mobil ini sudah menggunakan hidrolik. Ya, ayo dong kompetitor ya. Jadi mobil itu kalau pakai hidrolik mau seberat apapun kap mesin Anda, kalau sudah menggunakan hidrolik pasti terlihat enteng. Ini dia nih. Ini mesin yang spesial. Ini mesin hybrid 2000 cc loh. Jadi tidak menggunakan 1500 cc lagi. Jadi menggunakan 2000 cc 4 silinder dan di sini ada motor listriknya juga. Dan kalau misalkan ini digabungkan semuanya, total tenaga yang dia keluarkan tuh sekitar 207 PS dan torsi maksimalnya di angka 335 Nm. Dan itu dialirkan ke dua roda depan melalui transmisi eCVT. Ya, kalau misalkan kita ngobrolin hybrid, sebenarnya mobil ini bukan satu-satunya ya di Indonesia yang menggunakan hybrid gitu kan. Karena dulu Honda tuh punya yang namanya Honda CR-Z kalau misalkan gue ingat lagi. Honda CR-Z pun dia sebenarnya hybrid, tapi hybrid CR-Z dan hybrid CR-V itu jauh berbeda. Karena hybrid CR-Z itu dia hanya membantu akselerasi saja. Jadi motor listriknya itu membantu berakselerasi si mesin konvensionalnya. Tapi untuk CR-V hybrid dia sangat-sangat berbeda karena ini benar-benar full hybrid yang memang bisa digunakan pada saat di jalan raya. Jadi mesin konvensionalnya ini bisa mati dan hanya bergerak menggunakan mesin listrik selama baterainya ada. Dan itu pengecasannya pun mobil ini tidak usah dicas kayak mobil elektrik ya. Jadi pengecasannya mobil ini bisa menggunakan mesin konvensionalnya atau mobil ini bisa kayak seperti pengereman gitu kan. Dia memanfaatkan energi kinetik disimpan di dalam memanfaatkan energi kinetik untuk dirubah menjadi energi listrik dan itu disimpan di baterainya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk mekanisme mesin dari Honda CR-V. Oke, kita tutup lagi dan ini nutupnya enak banget ya kalau misalkan udah pakai hidrolik.
Asik kan kalau misalkan kita ngedenger nutupnya Honda CR-V. Oke, jadi untuk depan, samping, dan mesin yang spesial tadi udah cukup dulu. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya, barangkali ada yang beda. Yuk, bagian belakangnya mirip ya, mirip banget sama yang namanya CR-V Turbo yang 1500 cc. Cuman di sini bedanya ada biru-birunya aja sih. Ini biru-biru, terus di sini ada emblem RS HEV ya, eHEV, karena mobil ini bermesin hybrid. Ya, kalau misalkan dulu varian RS itu selalu identik dengan varian tertinggi dari Honda dengan bermesin turbo dulu. Tapi kalau sekarang RS ini malah jadi membelot ya. Jadi yang dulunya turbo-turboan mengandalkan performa yang tinggi, kalau sekarang dia lebih ke penghematan BBM. Jadi dia menggunakan hybrid sekarang. Justru yang turbo itu dipasang di CR-V yang model biasa aja. Jadi nggak ada RS-RS-nya. Sama banget. Ada spoiler, high stop lamp, rear defogger, sini rear wiper, lampunya seperti ini sama ya CR-V. Hanya beda logo ini ada biru-birunya dan emblem RS eHEV. Bawahnya juga sama banget. Kita buka bagasi deh. Bagasi elektrik ya. Bagasinya elektrik dan ini nih sama banget ya, nggak ada bedanya berarti. Di sini dia dikasih ini tuh pompa ban elektrik ya. Dikasih pompa ban elektrik untuk mobil ini. Terus lampu yang gitu-gitu, jok sama banget, power outlet sini, dan ini bagasinya besar. Bagasinya besar karena dia akomodasinya hanya 5 penumpang ya. Ini jok bukan sih? Sepertinya bukan ya. Karena di bagian belakang sini kalau tidak salah di bagian belakang sini tersimpan sebongkah baterai. Sebongkah lagi. Jadi pokoknya di sini tuh ada baterai. Kalau yang 1500 cc turbo di bagian belakang ini dia ada kursi, meskipun memang space-nya nggak terlalu besar. Tapi kalau di hybrid kursinya dihilangin, diganti pakai baterai. Jadi ini untuk tempat baterai. Jadi nggak mungkin kalau misalkan di sini ditaruh jok, kayaknya agak ribet ya. Bukan ribet, sempit banget nanti. Yang bisa duduk cuma anak umur 5 tahun. Udah, kita tutup lagi. Oke, kita tutup lagi. Dan sekarang kita mau lihat bagian interiornya. Kursi sama ya, elektrik tuh ya, sliding, reclining, dan teman-temannya dan kawan-kawannya semuanya sudah menggunakan elektrik. Dan gua nggak pernah komplain sama posisi duduknya Honda. Honda tuh selalu memberikan posisi duduk yang nyaman dan ergonomis. Oke, kita atur. Oke, udah posisi duduk pokoknya sama persis sama yang namanya apa namanya ini mobilnya, CR-V Turbo itu sama banget. Dan di sini memang ini interior ya mungkin diadopsi dari Civic, dari Civic Turbo. Oke, di sini mungkin ada perbedaan kecil ya. Kalau di yang turbo kemarin gue lihat tuh ada panel kayu ya, ada panel kayu. Di sini tuh panel kayu kalau nggak salah. Sini tuh bagian sebelah sini, terus di trim sini. Nah, di trim sini nih, ini kalau nggak salah panel kayu. Kalau yang di varian turbo ya. Tapi kalau di yang hybrid justru jadi silver dia. Ininya black glossy, ininya silver. Ini detail-detail gini aja nih yang beda nih. Selebihnya kayaknya sama ya. Bahan ini empuk empuk juga, empuk. Oh, ini keras ya. Ininya, nah ininya empuk tapi nih. Empuk. Ya empuk tapi keras. Gimana sih? Ya begitulah pokoknya. Ya, selebihnya sama ya. Desain sama, cuman detail-detail kecil aja yang beda. Head unitnya juga sepertinya sama ya. Di sini juga sudah pasti Apple CarPlay dan Android Auto sudah support. Dan ini yang paling gua suka nih, ini nih. Ini tuh emang bergaya retro tapi mewah ya. Emang CR-V ini keren banget. AC juga sama ya, knop begini. Terus di bawahnya ada wireless charging juga ada. Terus ini apa ini? Bukan, gua kira apaan ya. Di bawahnya ada wireless charging, USB slot. Di sini ada dua, yang satu USB-C, yang satu USB biasa. Power outlet, shifternya seperti ini. Di sini dia tidak ada Tiptronic, tapi dia sudah punya pedal shift ya di sebagian setir.
Sini ada drive mode, terus ada electric parking brake dan brake hold-nya juga, cup holder, armrest gede, joknya kulit dan ini empuk. Tapi ya emang nggak terlalu tebal sih joknya. Terus di sini bagian setir juga sama ya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Jadi di sini ada beberapa fitur dari Honda Sensing-nya. Pertama ada adaptive cruise control, terus di sini juga ada lane keeping assist juga ada. Jadi mobil ini bisa semi autonomous ya. Sebelah sini ada untuk membuka bagian bagasi dan traction control. Memory seat juga ada. Di sini power window ya. Nah, untuk si RV yang hybrid ya ada satu perbedaan lagi dengan yang turbo, itu adalah speaker. Speakernya untuk yang versi hybrid ini dia sudah menggunakan speaker dari Bose ya. Kalau yang turbo kemarin gue lihat itu speakernya ya biasa aja, mungkin standaran pabrikan. Tapi kalau misalkan yang ini dia sudah menggunakan speaker dari Bose. Oke. Terus bagian atas sunroof ya, ini panoramic sunroof. Di sini lampu ya, lampu LED, semua LED. Oke. Dan di sini spion tengahnya dia dynamic view aja, jadi belum auto dimming. Dan ini radar sensingnya di sini. Ini kameranya yang di depan itu di logo Hondanya itu adalah radarnya. Oke, selebihnya sama semua. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian baris kedua mungkin. Yuk. Ya, bagian belakangnya si RV ini emang lega ya, lega banget. Ini tadi bekas berkendara, maksudnya ini posisi berkendara gua tinggi badannya 168 dan ini masih lega banget. Jadi leganya sih mirip sama si RV yang turbo. Mirip banget, lega banget. Dan ini kalau misalkan kita gimana sih ini? Ini. Ada armrest, 2 buah cup holder. Terus di sini juga posisi tidurnya kecil. Terus di bagian bawah ada kisi AC dan 2 buah USB-C, USB slot ya. Terus di bagian belakang ini ada satu fitur kecil yang gue suka banget ya. Nih, cara nyalain lampu belakangnya ini tuh di touch kayak gini. Kelihatan kan? Tuh. Jadi di touch kayak gini. Iseng banget gue ya. Nah, jadi uniknya si RV tuh ini ada fitur kecil yang gue suka banget. Jadi nggak pakai stop kontak, nggak pakai gitu-gitu lah pokoknya. Jadi tinggal di touch aja kayak gini. Keren kan? Udah, kita keluar lagi yuk, karena di sini sama semua sama yang versi yang turbo ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu review gue kali ini tentang Honda CR-V yang terbaru ini, generasi ke-6 yang bermesin spesial, mesinnya hybrid. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.